Oke, baik Bapak Ibu, kita boleh mulai. Nah, seperti kita ketahui bahwa dunia bisnis saat ini sebenarnya sudah sangat berkembang ya. Bukan hanya produk kita yang harus saling bersaing, bahkan fitur-fitur, bahkan kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam produk kita itu justru bisa menjadi tempat kita buat bersaing juga. Begitupun dengan cara kita memilih pengiriman, cara kita beriklan, cara kita memposisikan diri kepada masyarakat, itu juga sudah menjadi pola persaingan baru, teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih packaging dan bagaimana shipping. Nah, kenapa kita sangat memperhatikan hal ini, teman-teman? Karena saat ini banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana bersaing di ranahnya pada packaging, ranahnya pada bagaimana kemasan mereka. Banyak produk-produk yang mempercantik kemasannya untuk menarik perhatian pelanggan mereka. Banyak produk juga menggunakan jasa-jasa pengiriman yang cepat, yang terjamin dengan berbagai keamanan untuk saling mendapatkan posisi kepada masyarakat. Begitupun dengan bagaimana caranya mereka mengiklankan melalui sosial media, melalui media-media yang lain yang secara konvensional, itu juga merupakan cara bersaing orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kita perlu membuka pikiran teman-teman bahwa tidak hanya dari segi kualitas produk kita, tidak hanya dari apa yang kita tawarkan, justru di luar sana orang-orang banyak juga yang melihat bagaimana kita mengemasnya, bagaimana produk kita sampai ke tangan mereka dengan aman, dan bagaimana cara kita mengiklankan. Itu bisa menjadi salah satu sumber persaingan yang dapat mendapatkan perhatian bagi orang-orang di luar sana. Itu perlu kita tanamkan terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas pertama terkait packaging. Nah, kadang ada orang yang beranggapan bahwa saya suka produk itu karena kemasannya menarik. Dia nggak tahu isinya seperti apa di dalam situ ya. Produknya bagaimana. Dia hanya melihat dari bentukan luarnya. Nah, itu kan bisa menjadi opportunity, bisa menjadi kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan pemahaman tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu menyatukan pemahaman juga, teman-teman. Apa sih sebenarnya packaging itu? Apa sih sebenarnya pengemasan itu? Nah, packaging ini bisa dikatakan suatu benda yang digunakan untuk membungkus. Wah, pembungkus ternyata ya. Atau untuk melindungi suatu barang agar rapi dan bersih. Nah, rapi dan bersih. Jadi tujuan kita mengemas itu supaya barang yang akan kita jual itu rapi dan bersih. Selain barang-barang itu bisa terlindungi sampai kepada tangan konsumen kita, Bapak Ibu. Nah, ini juga ada menurut Klimchuk dan Krasovek bahwa kemasan adalah desain kreatif. Wah, lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya untuk melindungi, bukan hanya untuk rapi dan bersih, ternyata bisa menjadi desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, sama dengan yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, bahwa sekarang persaingan bukan hanya pada produk kita saja, justru dari kemasan itu juga kita bisa bersaing. Dengan cara apa? Kita mendesainnya dengan kreatif, kita menggunakan bentuk yang lagi ngetren, kita menggunakan struktur-struktur yang pas, material yang mungkin sesuai dengan produk kita, warna yang mencerminkan produk kita, citranya bagaimana, itu bisa dilihat dari packaging, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari kemasan yang kita berikan kepada konsumen. Walaupun kemasan ini kan sebenarnya nggak dimakan ya, nggak dipakai, tapi ini bisa menjadi salah satu sumber persaingan kita. Nah, ini dilanjutkan lagi Bapak Ibu, bahwa saat ini fungsinya tidak hanya untuk melindungi seperti yang saya sampaikan tadi, namun juga berfungsi sebagai alat pemasaran. Nah, kalau kita berpromosi dengan packaging kan bisa dikatakan sebagai alat pemasaran ya Bapak Ibu. Tidak heran juga jika saat ini pemilik bisnis berlomba-lomba menciptakan kemasan yang unik, estetik, dan menarik sebagai daya tarik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal juga, bahwa banyak perusahaan-perusahaan, banyak produsen, banyak pebisnis yang mencoba bersaing dengan menciptakan kemasan yang unik. Karena sekarang kan kemasan-kemasan udah pada ini ya Bapak Ibu ya, udah pada keren-keren ya.
ada kemasannya yang eco-friendly, ada yang kemasannya mungkin mudah sekali, terlihat keren seperti itu, terlihat estetik, enak dipandang dan enak untuk dipasarkan lah Bapak Ibu. Jadi sangat menarik sekarang di packaging ya. Intinya adalah Bapak Ibu juga bisa bersaing dengan adanya pengemasan yang keren, pengemasan yang menarik, estetik seperti itu. Karena itu juga merupakan daya tarik pembeli untuk setidaknya memiliki barang Bapak Ibu, memegang barang Bapak Ibu. Sebuah perasaan yang sangat bersyukur atau perasaan yang gembira, bahagia kalau misalnya kita selaku konsumen bisa mendapatkan barang dengan kemasan yang keren, kemasan yang estetik seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Sebelumnya untuk terlalu detail, sebenarnya bagaimana sih pengemasan itu, kita juga coba bisa lihat ya Bapak Ibu ya, jenis-jenis pengemasan atau jenis-jenis packaging. Nah, ini yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, ini saya salah typo sedikit ya di slide saya. Nah, berdasarkan frekuensi pemakaian, bahwa kemasan atau packaging itu ada yang sekali pakai, itu yang pertama. Mungkin kita bisa lihat dari kemasan Indomie ya, kemasan mie, kemasan permen, kemasan sabun dan sebagainya, itu sekali pakai. Jadi kemasan itu nggak bisa dipakai lagi Bapak Ibu. Itu dengan frekuensi pemakaiannya. Nah, yang kedua itu kemasan multi trip. Nah, kemasan multi trip ini adalah kemasan yang bisa dipakai setelah mungkin barangnya habis, setelah barangnya terpakai, kita bisa pakai lagi. Kemasan itu seperti apa? Botol plastik, botol air minum ya Bapak Ibu, botol mungkin botol kaca, tempat sirup-sirup, dan berbagai macam botol-botolan atau tempat-tempat yang bisa kita pakai lagi. Sekarang kan sudah banyak ya plastik-plastik kemasan, mungkin makanan, yang itu kalau sebenarnya fungsinya nggak langsung habis, fungsinya nggak langsung dibuang, tapi bisa kita pakai kembali. Nah, selanjutnya ada pula kemasan yang tidak dibuang. Wah, ini bukan dipakai berkali-kali lagi, tapi disimpan di rumah. Nah, kemasan itu biasa disebut dengan semi-disposable. Nah, kemasan ini dapat berupa kaleng-kalengan Bapak Ibu. Kalengan biskuit, kalengan makanan lain yang mungkin bisa tahan lama, itu bisa dikatakan sebagai kemasan yang tidak dibuang. Nah, kenapa kita perlu melihat jenis-jenis kemasan ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti pada saat ingin mengemas barangnya, ingin menjual barangnya, itu bisa menentukan, oh barang saya barang basah, itu bisa dipakai kemasan yang seperti apa. Barang saya kayaknya kering dan bisa sekali pakai kemasannya, itu Bapak Ibu bisa pakai yang kemasan sekali pakai. Atau barangnya adalah biskuit yang harus disimpan lama, tahan lama, ya Bapak Ibu boleh menggunakan kalengan atau kemasan yang tidak dibuang. Nah, ini tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu. Itu tadi jenis-jenis kemasan atau packaging berdasarkan frekuensi pemakaian. Sekarang kita boleh lanjutkan ke berdasarkan isi. Nah, di sini ada 3 juga Bapak Ibu. Yang pertama itu kemasan primer. Nah, kemasan primer ini adalah kemasan yang langsung membungkus, langsung menyentuh barangnya Bapak Ibu. Misalnya kalau mie instan itu bungkusannya, bungkusan plastiknya yang langsung membungkus barangnya Bapak Ibu, produknya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini adalah kemasan untuk mengemas kembali barang-barang mungkin dalam bentuan dalam banyak barang ya. Nah, kalau bisa dikatakan ini seperti dos mie misalnya. Kalau yang primer tadi adalah bungkusan plastik mie-nya, nah, kalau sekunder ini adalah dosnya Bapak Ibu. Dosnya itu apakah nanti produk Bapak Ibu membutuhkan kemasan primer dan kemasan sekunder atau cukup kemasan primer saja? Itu tergantung pilihan nanti Bapak Ibu.
tergantung produknya Bapak Ibu akan dikemas seestetik seperti apa. Selanjutnya ada kemasan tersier atau quarter. Nah, kemasan ini kadang digunakan untuk mungkin barang-barang yang mudah pecah atau mau dikirimkan ke suatu tempat dan itu waktunya lama. Supaya barang-barang itu tidak hancur, kita mungkin bisa mengemasnya pakai kayu. Jadi selain kemasan langsung menyentuh produknya Bapak Ibu, yaitu kemasan premier, juga dilengkapi dengan kemasan sekunder. Nah, untuk lebih amannya, kita pakai kemasan-kemasan kayu kalau memang barang Bapak Ibu itu mau dikirimkan ke luar daerah yang jauh, ya, luar daerah yang jauh dan butuh keamanan lebih, Bapak Ibu boleh menggunakan kemasan tersier atau quarter. Nah, selanjutnya ini ada jenis packaging berdasarkan tingkat kesiapan pakai Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau bertanya, itu boleh langsung saja ya. Kita persilahkan supaya nanti tidak kelewat materi-materi yang sebelumnya. Nah, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, packaging itu dibagi atas dua Bapak Ibu. Kemasan siap pakai dan kemasan siap dirakit. Nah, untuk kemasan yang siap pakai ini, bahan kemasnya yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna dari pabrikan itu sudah keluar, itu sudah sempurna sekali, nggak usah dirakit-rakit. Misalnya botol tempat kalau misalnya Bapak Ibu jualan minuman itu botol-botolan atau plastik-plastik atau mungkin kertas-kertas yang sekali pakai tidak usah dirakit lagi, itu merupakan kemasan yang siap pakai Bapak Ibu. Terus yang kedua itu adalah kemasan siap dirakit. Nah, misalnya ini bentukannya dos ya, kadang ada dos. Kalau misalnya kita memesan kepada tempat untuk pemesanan ya, pemesanan packaging dan itu misalnya dalam bentukan apa ya? Bentukan utuh masih kita harus bentuk atau masih kita harus plester lagi, masih kita harus hektar lagi, itu adalah kemasan yang siap dirakit. Jadi nggak langsung bisa dimasukin barang-barang Bapak Ibu, tidak langsung bisa dimasukin produknya Bapak Ibu, tapi perlu Bapak Ibu rakit dulu sebelum Bapak Ibu menggunakan kemasan ini. Nah, saya juga pernah menggunakan kemasan ini untuk produk saya. Pada saat itu saya pesannya di Bandung dan datangnya itu kayak datangnya seperti selembaran saja Bapak Ibu. Selembaran saja, nanti sampai di toko saya baru saya rakit, baru saya isi dengan produk saya. Itu adalah kemasan yang siap rakit. Mungkin sampai di sini sebelum saya melanjutkan ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya atau ya, kita boleh saya Bapak. Oke, silakan Pak Pratama, silakan. Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Oke, salam dari Makassar, Pak. Ya. Ini Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan kemasan ini. Saya pernah mendapatkan pengalaman. Ya. Saya membeli sebuah produk itu berupa minuman. Kemasannya memang terlihat bagus, tetapi isi dalam kemasan tersebut produknya itu tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Artinya misalnya kalau minuman rasanya sudah asam atau gimana gitu. Jadi sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Apakah itu merupakan salah satu strategi agar tujuannya biar cepat laku atau memang itu di luar kehendak yang menjual, Pak? Gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pratama Rizky. Saya coba jawab ya Pak ya. Nah, seperti di awal kita sampaikan bahwa packaging ini bisa menjadi alat pemasaran kita, bisa menjadi alat promosi kita. Nah, tapi sebelumnya jangan lupakan produk kita Bapak Ibu. Pak Pratama ya, jangan lupakan kualitas produk kita. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Pratama, apakah itu hanya sekedar ingin mempercantik supaya laku atau justru itu kesalahan. Nah, kemungkinannya bisa dua juga ya Pak Pratama ya. Kita juga tidak bisa menjudge. Yang pertama, caranya untuk menggunakan packaging sebagai alat promosi itu sudah benar menurut saya, karena Bapak mungkin packagingnya cantik jadi Bapak tertarik untuk membelinya, itu berarti sudah benar caranya. Tapi perlu juga kita ketahui bahwa kualitas produk kita itu nomor satu juga Bapak Ibu. Nah, packaging ini adalah salah satu cara untuk bersaing.
Tapi yang utama kalau kita menjual barang itu memang produknya harus betul-betul diperhatikan. Kalau memang barang kita mau dibeli secara berkelanjutan seperti tema kita hari ini, sustainability business. Jadi selain packaging, ya produk kita juga harus berkualitas. Jangan hanya tampilan luarnya. Nah, kemarin kan sudah Bapak Ibu mungkin sudah belajar terkait bagaimana membuat produk mungkin yang berkualitas. Sekarang kelengkapannya. Nah, yang kedua tadi dari Pak Pratama, apakah itu bisa menjadi kesalahan atau trouble ya dari pihak penjualnya? Bisa jadi Pak Pratama. Jadi kalau insight dari saya bahwa selain memperhatikan penampilan, bahwa kualitas produk kita juga perlu sangat diperhatikan. Bagaimana kita menentukan expirednya produk kita, ya. Terus bagaimana kita menentukan kualitasnya produk kita. Namun kalau misalnya produk itu memang seperti itu bentukannya, artinya dia gagal di kualitas, Pak Pratama. Dia bisa menggunakan packaging sebagai alat promosinya, tapi ternyata gagal di kualitas. Nah, kalau yang begitu nggak sustainable lagi, Pak. Karena orang mungkin kapok ya, kapok membeli, tidak mau membeli lagi, karena merasa, saya kecewa nih dengan produk ini, kok bentukannya bagus, cantik aja luarannya, tapi ternyata rasanya tidak bagus, sudah kayak asam. Itu sudah tanggung jawab kita, Pak Pratama. Mungkin ada sanggahan dari Pak Pratama, silakan Pak. Tidak Pak, saya rasa sudah jelas. Cuman ya. Langkah-langkah untuk menentukan sebuah produk makanan itu expire itu gimana Pak? Karena jangan sampai gini loh, kita ingin menjual suatu produk makanan, tapi kita belum tahu nih prosedur untuk menentukan, oh dia expire-nya kapan. Oke. Nah, biasanya itu bisa kita mungkin konsultasi dengan lab ya, Pak Pratama. Seperti misalnya kalau minuman itu standarnya berapa lama sih? Kalau minuman yang kita rakit sendiri itu kan biasanya sehari aja ya Pak Pratama ya. Sehari aja, kecuali mungkin ada mengandung bahan-bahan yang bisa sedikit mengawetkan, nah itu bisa tahan sampai beberapa minggu. Kalau misalnya makanan-makanan yang kering, itu kan bisa tahan lama Pak. Jadi kita bisa perkirakan. Tapi untuk ini baiknya Pak Pratama mungkin berkaitan dengan lab, ya, bisa dibantu oleh teman-teman yang mampu mengindikasikan bahwa produk ini tahannya sekian. Kalau minuman sih rata-rata 1 sampai 2 hari seperti itu. Kalau kita yang rakit sendiri, kecuali mungkin ada bahan-bahan yang kita tambahkan. Terus kalau makanan-makanan juga seperti itu. Kalau makanan basah kan tidak mungkin tahan lama ya Bapak Ibu, kecuali mungkin disimpan di freezer dan sebagainya. Nah, kalau yang kering bisa tahan lama. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan Pak Pratama. Selain itu, alangkah bagusnya kalau kita berkaitan dengan lab. Oke baik Pak, terima kasih atas. Sama-sama Pak Pratama, terima kasih banyak. Tadi ada Pak Fahrul yang resen. Ya, silakan. Sebelum ke Pak Fahrul, saya izin menambahkan Pak terkait expired tadi. Nah, kalau pengalaman saya dulu, saya juga pernah mencoba untuk usaha frozen food begitu ya. Nah, untuk saya tahu kapan itu dia basi atau enggak, nah saya mencoba ini. Jadi misalkan saya di Surabaya, nah saya punya kenalan di Malang. Nah, saya coba kirim produk saya itu ke Malang. Nah, kalau lewat pengiriman itu kan biasanya 1 hari 2 hari. Nah, yang di Malang teman saya ini mengabari, oh produk ini masih bagus, oh produk ini sudah basi begitu. Jadi kalau untuk Pak Pratama tadi, kalau misalkan tidak ada biaya untuk ke lab, mungkin bisa mencoba seperti itu Pak. Testing ya Pak Gani ya? Iya, testing. Iya. Cara konvensional yang mungkin kita bisa gunakan seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak perlu untuk dikirim sih Pak Gani. Mungkin kita simpan saja, terus kita coba tiap hari ya. Ya benar. Coba tiap hari, itu cara konvensional. Cuman untuk tadi kan kita berbicara tentang kualitas yang terjamin ya. Harusnya kan seperti itu Pak. Jadi bagusnya kalau kita ada akses ke lab lah. Kalau misalnya itu masih dianggap kurang setidaknya kita tidak terlalu membutuhkan itu, ya Pak Pratama boleh mencoba cara konvensional. Mungkin disimpan barangnya, terus dicoba tiap hari. Oh, baru tahu. Oh, ini kalau disimpan di tempat yang suhunya seperti ini, itu bisa tahan sekian lama. Itu bisa testing juga, Pak Gani. Bukan cuma dalam satu tempat ya. Misalnya kalau pengiriman kan bisa jadi panas, ya kan? Suhunya berganti-ganti. Nah, sekarang kita bisa testing.
di suhu yang dingin dan di suhu yang biasa-biasa saja itu tahannya seberapa lama. Nah, Bapak Ibu dalam membuat pengemasan juga bisa memberikan advice di kemasan Bapak Ibu. Kalau dalam waktu, kan seperti itu biasa ya, kalau misalnya dalam suhu sekian, barangnya akan tahan berapa lama. Itu mengedukasi konsumen juga, Pak Pratama. Dalam suhu normal, misalnya 25-30 itu hanya tahan 1 hari. Jadi kita sedikit mengedukasi juga. Jadi kalau misalnya konsumen membeli, dan itu barangnya rusak, nah itu sudah bukan tanggung jawab kita karena barang itu memang tahannya hanya sekian lama. Jadi tidak ada salahnya penjual lagi, Pak Pratama. Bukan seperti tadi. Kalau seperti tadi kan kita langsung beli, kemasannya menarik, asam, kita langsung menyalahkan konsumen. Tapi kalau misalnya ada sedikit edukasinya, oh ternyata barang ini diproduksi sekian dari sejak tanggal sekian. Terus saya belinya tanggal sekian, tapi saya simpannya di tempat yang suhunya panas. Oh pantas barang ini rusak. Jadi nggak ada salahnya. Itu bagian dari edukasi kita, juga bagian dari bagaimana cara kita mempertahankan kualitas. Seperti itu ya. Ya, terima kasih buat Bapak. Baik, sama-sama. Tadi ada Pak Fahrul Resen. Ya, mungkin saya bisa Pak Fahrul ini. Silakan Bapak Fahrul dari Tangerang. Oke. Atau mungkin sambil menunggu ya Pak Fahrul ya, kita boleh lanjut dulu supaya kita waktunya. Pak Erwin, apa boleh saya bertanya? Boleh, silakan Pak. Dengan ya. Pak, sorry Pak. Tommy Pak. Oh Pak Tommy, namanya ABF soalnya Pak. Iya, ini kebetulan keyboard saya huruf M-nya rusak gitu, jadi saya nggak bisa nulis Tommy gitu. Jadi aman Pak. Ya silakan Pak Tommy. Ya, ini terkait dengan packaging itu ya. Tadi ada kalau nggak salah yang tersier begitu ya, yang di, ya, betul sekali, cover Pak. pakai kayu gitu. Kalau saya biasanya, bukan saya sih, istri saya itu jualan botol gitu Pak, jualan botol yang ada labelnya. Nah, nanti kalau label saya tanya Bu Yuyun nih nanti ya. Nah, botol berlabel itu kemudian dikirim, waktu itu ada yang pesen dari Papua nggak salah, jadi sekitar 1000 botol. Saya packagingnya sendiri gitu, jadi saya pakai itu benar yang tadi saya pakai kardus gitu ya. Saya pakai kardus Pak. Cuma saya tambahkan dengan bubble wrap gitu. Nah gitu. Apakah sebenarnya yang baik itu kita sendiri memang yang package itu, atau di kita kalau kirim aja terus kita serahkan ke pengiriman? Enaknya seperti apa sebenarnya? Itu dua pilihan yang berbeda Pak Tommy. Kadang kalau misalnya saya pernah coba ke GNT kirim barang langsung di ini apa ya Pak ya? Kita nanti kan akan mempelajari terkait shipping ya Pak, termasuk juga bagaimana kita menentukan tempat pengiriman yang memang kita percayai, gitu kan? Nah, satu perusahaan pun kadang itu beda lokasi, beda cara pelayanannya Bapak Ibu. Jadi saya coba cerita juga terkait pertanyaannya dari Pak Tommy tadi, apakah perlu yang seperti itu? Apakah kita atau pengirimannya? Saya ada dua Pak, saya ada dua tempat pengiriman, saya sebut merek ya, GNT, dan itu beda cabang. Nah, GNT yang satu, kalau saya kirim di situ, itu memang harus betul-betul barangnya saya kemas rapi, karena kadang mereka sekedar sekedar mengirimkan, mengemas stok pakai plastik itu loh Pak. Nah, saya pernah kirim tab lewat mereka, jadi saya harus packing rapi-rapi. Nah, kecuali misalnya dari GNT itu mengetahui bahwa yang kita kirim ini elektronik, harus di packaging pakai kayu supaya nggak hancur. Baguslah kalau kita disampaikan seperti itu. Berarti dari packagingnya kita ditambahkan dengan packagingnya GNT. Nah, bisa jadi kita juga Pak yang kita juga yang kemasi barang itu, dan mungkin kekurangannya adalah barang itu akan lebih mahal pada saat ditimbang ya. Kita kan pakai timbangan. Nah, terus yang kedua, kalau ada juga GNT yang saya pakai itu langsung ini barang saya HP yang mau saya kirim. Nah, dia kemas rapi Pak. Dia kemas pakai bubble wrap juga, dia kemas pakai
pakai kayu juga, walaupun sebenarnya akan ada biaya tambahan. Nah, bagaimana menentukannya? Nanti Bapak Ibu untuk menentukan itu memang harus dicoba sih, atau harus kita tanya dulu biayanya seperti apa. Kita kan sebenarnya di sini bermain biaya Pak Tommy ya. Ya. Nah, jangan sampai kita terlalu memberikan beban kepada, bukan sih, tugas itu kepada GNT-nya atau pihak pengirimannya, justru biaya kirimnya lebih mahal Pak daripada barang kita. Nah, ini mungkin bisa di-testing juga. Seperti itu Pak Tommy. Jadi untuk pengemasannya itu kami biasanya para penjual itu teredukasi sendiri, Pak. Karena beda tempat juga, beda perlakuannya. Nah, ada tempat GNT saya juga yang kalau misalnya dia yang bubble wrap, dia yang kemas baik-baik, itu tidak pakai biaya. Ada juga tempat yang harus pakai biaya. Jadi untuk sesuatu yang mutlak terhadap pengemasan ini kayaknya kita perlu pendekatan tersendiri ya mungkin ya Bapak Ibu terhadap pihak pengirimannya. Tapi saya rasa kalau Bapak ingin aman, ya kita mungkin bisa yang kemas sendiri. Tinggal dilihat nanti, kalau kita yang kemas sendiri kan barang itu akan tetap ditimbang ya Pak Tommy ya. Itu kan pasti biayanya akan lebih mahal. Nah, kita coba bagaimana kalau barang ini saya kemas sendiri terus ditimbang, itu berapa? Atau kalau misalnya GNT yang kemas sendiri itu berapa? Biasanya sih untuk mengemas pakai kayuan itu agak lebih mahal Pak kalau di ininya, di tempat pengirimannya. Karena waktu itu saya mau ditambahkan hanya kirim HP, saya mau ditambahkan sampai 60 ribuan. Kan mahal juga ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi untuk caranya itu kita butuh testing Pak. Butuh testing, butuh tempat yang memang betul-betul kita bisa saling kerjasama lah. Untuk soal itu. Terima kasih Pak Erwin. Baik, sama-sama Pak Tommy. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Maaf Pak Erwin. Oh, silakan Pak Fahrul. Ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit di voice-nya saya. Terima kasih. Saya Fahrul dari Tangerang. Jadi tadi saya tertarik dengan arti dari kemasan yaitu berupa desain kreatif ya, selain untuk melindungi dan membersihkan isinya. Pertanyaan saya, apakah ada survei yang memberikan informasi bahwa memang dengan kita mengemas suatu produk sekreatif mungkin itu berbanding lurus dengan penjualan produk tersebut? Karena pengalaman pribadi sih ya Pak Erwin, kebetulan sekarang saya masih taraf dropshipper dan reseller ya. Ini saya ada satu produk yang sama tapi beda packaging. Saya itu produknya kurma. Jadi ada satu kurma yang packagingnya itu unik lah, dia dengan ada tematik one day 7 days. Jadi udah di satu packagingnya itu dia udah buat sehari itu 7 kurma gitulah. Nah, cuman karena memang packagingnya itu lebih baik dari sisi desain dan bahannya ya, kalau saya raba itu jadinya price-nya produk tersebut itu lebih tinggi dibanding produk kurma sejenis dengan ukuran ataupun berat yang sama. Nah, jadi ujung-ujungnya ya tetap aja orang-orang milihnya yang harga lebih murah. Nah, makanya tadi saya ingin tahu sebenarnya ada surveinya nggak ya, hasil survei yang memang menunjukkan bahwa semakin kreatif produk tersebut dikemas itu memang benar meningkatkan penjualan, atau mungkin hal tersebut hanya berlaku untuk segmen tertentu, misalnya dengan rentang usia tertentu atau dengan latar belakang pendidikan tertentu. Karena kan kemarin kita di hari kedua sempat belajar tentang bisnis plan ya. Di bisnis plan itu kita ada segmentasi. Jadi apakah jadinya kita dengan memilih produk dikemas dengan kreatif mungkin hanya berlaku untuk segmen tertentu atau seperti apa? Seperti itu Pak Erwin, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fahrul. Pertanyaannya keren sekali ya Pak. Apakah ada survei? Terkait survei itu bahkan penelitian Pak. Penelitian ya, bahkan banyak sekali penelitian bagaimana packaging, bagaimana kemasan bisa mempengaruhi penjualan.
mungkin tidak terlalu signifikan, tapi bisa berpengaruh terhadap penjualan. Bisa jadi gini Pak, seperti Pak Farul tadi sampaikan, apakah itu untuk segmen tertentu? Nah itu bisa benar juga Pak. Nah kalau di dunia pemasaran itu sebenarnya ilmunya sangat fleksibel Pak Farul. Jadi kita akan ada namanya customer behavior ya Pak ya, perilaku customer ya Pak Farul ya. Perilaku customer itu perlu kita baca Pak. Ada beberapa customer yang kalau misalnya saya makanan dan saya sudah tahu makanan itu seperti apa, makanan itu bisa dijamin kualitasnya, terus saya beli, apakah perlu kemasan lagi? Bisa jadi saya mengatakan tidak usah kemasan itu. Kemasan itu cukup makanannya saja yang saya ambil. Nah, ada juga beberapa customer yang sukanya kalau misalnya kemasannya menarik. Mungkin mau dijadikan sebagai oleh-oleh, mungkin dijadikan sebagai gift, atau dijadikan sebagai pajangan di rumah. Itu kan prestisnya lebih ya Pak Farul ya, prestisnya lebih. Sama dengan ini, kalau misalnya Pak, ternyata pada saat saya jualan kurma itu, kurma yang dibungkus dengan kurma yang tidak dibungkus, kebanyakan orang yang memilih yang tidak dibungkus, karena pada saat dibungkus itu harganya naik. Nah itu juga yang diterapkan oleh ini Pak, oleh Ramayana. Ramayana saya habis coba belanja juga ya kemarin ya. Bukannya packaging menarik, Pak. Hanya sekedar keresekan saja. Itu kan kadang mereka bertanya, nah apakah kantongan ini mau dipakai atau tidak? Karena harganya dibeli mungkin sampai 2.000. Nah kalau misalnya saya punya kantongan kan ya mending jangan Pak. Nah, saya ada kantongan saja. Berarti itu adalah sebuah apa ya Pak ya, sebuah pilihan. Nah, bagaimana menyikapi ini untuk Pak Fahrul? Tetap jalankan packaging Bapak yang menarik karena segmennya itu ada Pak Fahrul. Segmennya itu ada. Mungkin tadi sempat saya sampaikan, siapa tahu dari produknya Pak Fahrul itu mau dijadikan oleh-oleh, mau dijadikan gift atau pajangan, itu ada segmennya Pak. Nah, kalau misalnya untuk dimakan saja, ya nggak apa-apa dibelinya langsung, tapi Bapak boleh sediakan. Pastinya dengan harga yang berbeda Pak Farul ya, tetap akan menaikkan price. Itu sudah hal yang biasa kok Pak, terkait hal seperti itu. Bapak memang kalau ya packaging yang menarik ya pasti ada tambahan price-nya. Walaupun kita dari segi penjual, kita pasti akan memikirkan bagaimana price ini nggak terlalu tinggi. Ya, jadi itulah bagian dari service sebenarnya Pak. Nanti akan ada tujuan dari packaging itu seperti apa sih? Nah, itu boleh nanti dijawab lagi, Pak. Untuk menjawab pertanyaannya Pak Fahrul, nanti saya bisa lanjutkan lagi bahwa tujuan dari packaging itu bukan hanya sekedar estetik, bukan hanya sekedar untuk membungkus, tapi itu memang self service kita. Nah, tergantung dari Pak Fahrul mau pilih yang mana. Kalau misalnya tujuannya hanya untuk konvensional, untuk menjual, dan misalnya mengurangi kemasan karena harganya terlalu tinggi, itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai packaging yang sudah Pak Fahrul buat itu dihilangkan, karena itu punya segmen tersendiri Pak Fahrul. Ya, saya jadi ingat packagingnya BTS itu Pak Erwin. Ya, kemarin mahal sekali kan Pak, padahal cuma mau beli burger gitu kan. Isinya sudah nggak ada, tapi packagingnya harganya sampai 200.000 itu ada yang jual. Nah, itulah Pak, namanya brand image. Nah, itu akan ada juga Pak, tujuan dari packaging. Nah, sayangnya kita belum nyampe di materi itu ya. Selanjutnya lagi gitu. Gitu Pak. Jadi yang Pak Fahrul sudah lakukan itu udah benar Pak. Walaupun harganya mahal, memang seperti itulah packaging. Namanya juga kita pesan sendiri. Nah, yang dibilang tadi Pak Tommy, barangnya sudah tidak ada, cuman beli sampai 200.000 kan. Ininya cuman kertasan biasa gitu Pak Tommy ya. Iya, cuma ada gambarnya BTS. Iya, semahal itu. Nah, apakah saya bisa seperti itu? Ya kita mencoba untuk seperti itu. Seperti itu ya Pak Fahrul ya. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, nanti untuk kalau misalnya ingin memperkaya insight kita terkait apa sih manfaat dari packaging, itu kita lanjutkan dulu. Boleh saya lanjutkan dulu ya Pak? Siap. Oke Pak. Nah, kita lanjutkan. Nah, sudah nyampe nih manfaat packaging.
Nah, tadi selain melindungi, selain estetis, ini udah dikemas dengan rapi nih. Manfaat packaging yang pertama ternyata self-service, Pak. Bapak Ibu semuanya, self-service. Jadi selain untuk kepentingan konvensional, kita memang selaku penjual ingin memberikan pelayanan kepada pembeli kita bahwa kita mengerti kalau kita mau membeli barang itu kan harus bersih, rapi ya, kita kasih servis itu. Kita self-service kepada pelanggan kita untuk barang-barangnya kita. Nah, yang kedua adalah physical and barrier protection. Physical protection misalnya. Barang kita ya harus dijaga rapi. Kalau misalnya makanan kan tidak boleh disentuh langsung oleh tangan. Jadi barang itu harus diproteksi ya secara fisik. Nah, barrier juga tadi kalau misalnya Pak Tommy menggunakan tersier, packaging tersier atau kemasan tersier, itu kan untuk proteksi pada saat barang itu mau sampai kepada pelanggan kita. Jadi kita proteksi barang secara fisik dan pada saat mereka dibawa, pada saat mereka perjalanan, proses menuju ke customer-nya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, company and brand image. Nah, yang dilakukan tadi oleh Pak Farul itu sudah benar sekali, brand image. Pak, mahal harganya. Memang seperti itu, karena ada biaya untuk membeli packaging itu. Itu Bapak masih mending, Pak. Mungkin langsung desain jadi, terus packagingnya dibuat dan harganya hanya harga bahan. Saya, Pak, barang saya waktu itu untuk desain saja, untuk desain bagaimana hurufnya, bagaimana tampilannya, bagaimana gambar-gambarnya, itu saya harus bayar 5 juta hanya untuk mendesain saja. Jadi memang berbiaya ini, Pak. Tapi setidaknya kan ini untuk sustainability bisnis kita. Untuk memperkenalkan produk kita bahwa produk kita layak loh bersaing, produk kita ada loh, produk kita cantik, estetik. Nah, seperti itu. Itu untuk company dan brand image. Bayangkan bagaimana McD kemarin hanya mengangkat BTS yang disampaikan tadi oleh Pak Tommy, itu langsung naik. Padahal hanya kemasan aja yang dijual udah langsung naik. Itu image-nya udah betul-betul mahal ya, luxury image kayak gitu. Kemasan aja dibeli 200.000. Saya juga punya keponakan yang habis beli itu, Pak. Dia simpan ininya, dia simpan kemasannya. Terus saya buang, dia nangis-nangis cari. Kenapa kamu cari? Saya mau jual kemasan itu. Tapi kemasan biasa kok dicari, kemasan biasa kok dijual. Itu laku loh. Jadi saya kasih dan mereka jual sampai 50.000. Hanya sekedar kemasan loh Bapak Ibu. Nah, bagaimana juga misalnya Alexander Christie membuat kemasan kayu, itu kan image-nya luar biasa. Jam tangan membuat kemasan kayu. Begitupun mungkin dengan makanan-makanan yang kemasannya dulu hanya sekedar kresek-kresek kantongan ya. Sekarang sudah pada cantik-cantik kemasannya Bapak Ibu. Sudah pakai selain paper bag, dia juga pakai aluminium foil, dia juga pakai kardus-kardusan, dan itu yang membuat itu mahal. Yang membuat produknya mahal, tapi itu untuk image-nya mereka. Nah, terus yang keempat, itu menarik minat customer. Nah, seperti tadi kalau misalnya ada beberapa segmen customer yang ingin berbelanja, kadang mata kita kan nakal ya Bapak Ibu kalau lihat sesuatu ya. Bagi orang-orang yang suka belanja, kadang hanya, wih kayak ini cantik nih, padahal sebenarnya dia belum merasakan barangnya, dia belum merasakan enak atau tidak makanan ini, sekedar dilihat sepertinya keren nih, pada saat dibawa jalan itu kayak saya bangga membawa jalan barang itu karena kemasannya menarik. Nah, seperti itu tujuannya. Nah, selain itu juga untuk yang kelima ya, manfaat yang kelima untuk sebagai bahan pembeda dari kompetitornya. Kalau misalnya Pak Farul tadi jualan banyak kurma, terus ada juga teman-teman yang lain jualan kurma, setidaknya membedakan. Kalau ada kemasannya yang pasti atau kemasannya yang udah paten, udah tentu begitu Pak Farul, itu bisa membedakan, oh ini kurmanya Pak Farul. Dari apa? Dari kemasannya. Kalau tidak ada kemasan, kurmanya Pak Farul dengan kurmanya saya misalnya disandingkan kan tidak tahu Pak. Itu kurmanya siapa? Karena tidak ada labelnya, tidak ada identitasnya. Seperti itu ya. Nah, yang keenam
untuk mengeliminasi atau mengurangi kebosanan. Nah, kadang kan kemasan-kemasan ini kemasan yang saat ini dibuat lagi berbeda untuk beberapa bulan kemudian, itu supaya orang tidak bosan. Nah, apakah ini udah pasti, Pak? Tidak sih, sebenarnya tidak pasti, tapi setidaknya ada rasa baru lah, ada keterbaruan karena adanya kemasan-kemasan yang menarik, kemasan-kemasan yang baru yang Bapak Ibu buat. Nah, yang ketujuh yang paling menarik juga adalah innovational opportunity. Itu kesempatan untuk berinovasi. Melalui paket, melalui kemasan, Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan untuk berinovasi. Bukan cuma produknya yang dikasih gaya, sama dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Tommy. Bagaimana McD itu berinovasi dengan memunculkan gambar BTS dan luar biasa perannya sangat baik. Itu inovasinya luar biasa sampai jadi luxury packaging ya. Hanya sekedar mencantumkan fotonya BTS dan mengundang BTS, makan mungkin dengan kemasan itu, orang-orang akan merasa pada saat memakan makanan dengan piringan-piringan BTS itu, dia akan merasa bahwa saya sudah makan dengan BTS. Itu adalah salah satu psikologi marketing lah, psikologi marketing yang bisa digunakan sebagai innovational opportunity. Nah, banyak sekali manfaat dari paket ya, banyak sekali manfaat dari kemasan. Nah, kira-kira Bapak Ibu menggunakan yang mana? Manfaat yang seperti apa? Oh, saya self service saja deh, kasihan kalau misalnya customerku belanja terus barangnya hanya keresekan, kan nggak lucu. Boleh. Oh, saya mau menciptakan image yang luar biasa terhadap kurma saya, jadi saya harus kasih kemasan yang menarik. Itu juga boleh sebagai brand image. Atau mungkin, kurma kan di luar sana banyak, supaya ada pembedanya, coba deh saya bikin sendiri. Itu untuk differentiation kepada competitors kita. Atau untuk mengeliminasi kebosanan juga tidak apa-apa. Dan mungkin kalian yang bosan sendiri melihat kemasan dan mau berinovasi karena ada tren-tren baru, bisa jadi memasukkan Squid Games. Nah, sekarang ini Squid Games udah kayak viral sekali ya, Bapak Ibu. Banyak sekali, saya coba jalan-jalan kemarin ke mall, banyak sekali outlet-outlet yang sudah menggunakan fitur-fitur Squid Games. Pola-pola Squid Games, jaket-jaketnya justru dijual. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai tren untuk berinovasi. Wah, keren ya. Ternyata kemasan bisa menjual juga, sangat bisa. Dan itu punya segmen sendiri. Nah, coba kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih meningkatkan penjualan dengan pemasaran? Atau meningkatkan penjualan dengan kemasan, dengan packaging. Yang pertama, tipsnya ya, Bapak Ibu bisa melakukan storytelling. Bapak Ibu mungkin bercerita dari kemasan itu, kan biasa ada kemasan yang bercerita ya, bagaimana produk ini bermanfaat atau bagaimana produk ini lagi ngetrend dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa melakukan storytelling pada kemasan Bapak Ibu. Bisa mengedukasi customer lah, supaya customer juga merasa, oh saya diperhatikan, oh produk ini ternyata tujuannya banyak karena ada storytelling. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat kemasan yang multi-purpose atau banyak manfaatnya. Nah, misalnya sekarang kan sudah banyak sekali ya bahan-bahan kemasan yang bagus-bagus, misalnya kertas, atau kardus-kardus yang justru kalau kardus itu juga terbuat dari bahan yang organik, sehingga kardus itu tidak usah dibuang pada saat kita beli, tapi bisa dipakai untuk menanam pohon, ya. Kardus untuk menanam pohon itu kan sebenarnya banyak manfaatnya dari kemasan kita. Terus yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu menciptakan menciptakan desain yang menarik, terus bisa mengcustom atau bisa menyesuaikan kemasan itu dengan produk Bapak Ibu, kelasnya produk Bapak Ibu. Misalnya ada juga yang jualan alat kosmetik. Nah, kalau alat kosmetik kan, bahan-bahan kosmetik kan biasanya
luxury brand ya, luxury brand, royal brand begitu. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kemasan kita ini memperlihatkan kelas dari produk kita. Ya, kalau misalnya produk kita tidak terlalu butuh yang luxury packaging, ya nggak masalah. Tapi perhatikan bahwa banyak produk juga yang membutuhkan luxury packaging. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu bisa menggunakan packaging ini sebagai promosi yang eco-friendly. Jadi sekarang kan orang sudah anti-anti dengan plastik ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan paper bag atau bag yang berasal dari serbuk-serbuk kayu, itu juga bisa. Kan mahal Pak, ya memang mahal. Packaging pasti ada biaya tambahan. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan dengan adanya atau melalui kemasan. Melalui storytelling, menggunakan kemasan yang banyak manfaatnya, terus kita kaitkan juga dengan kelasnya produk kita, dan kita gunakan promosi yang eco-friendly, ramah lingkungan. Coba kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kemasan produk yang benar dan menarik? Nah, ini mungkin kesimpulannya ya, Bapak Ibu, untuk packaging. Kita harus memiliki nilai efektivitas, tidak bocor. Misalnya, masa minuman disimpan dalam plastik kan tidak efektif, pasti akan bocor. Jadi minuman itu disimpan dalam botol. Itu benar ya. Dan botol kadang dibuat menarik. Nah, itu juga menarik. Nah, menjamin keamanan produk, tidak berbahaya. Kalau makanan yang baru jadi, yang panas, jangan sampai Bapak Ibu menggunakan styrofoam atau plastik langsung, itu kan berbahaya. Dan saya sangat tidak senang sih dengan memakan makanan yang langsung dari styrofoam atau dari plastik. Itu berbahaya Bapak Ibu. Selanjutnya, memudahkan pengiriman, ukuran dan ketahanan. Nah, untuk packaging ini kita juga perlu memperhatikan bentukannya harus seperti apa. Jangan sampai barang kita kecil terus packagingnya besar karena hanya ingin bergaya-gaya, itu juga perlu. Karena itu untuk ukuran sangat penting ya. Pada saat kita mengirim, bagaimana harganya mahal dan sebagainya. Terus ketahanannya, kita perlu memperhatikan kalau makanan itu dikemasnya bagaimana, harus pakai kemasan primer dulu yang udaranya disedot dan sebagainya, terus kita pakai yang sekunder, itu juga perlu untuk memudahkan pengiriman supaya barang kita nggak langsung basi dan sebagainya. Terus usahakan kemasan kita itu mudah dikenali. Nah, sebagai identitas, misalnya tadi Pak Fahrul mengemas kurmanya, terus Pak Tommy mengemas botolnya, itu setidaknya ada identitas, mudah dikenali. Oh, ini botol dari Pak Tommy. Oh, ini kurma dari Pak Fahrul. Itu penting sekali Bapak Ibu. Terus desain yang ergonomis atau tidak mengganggu saat digunakan. Nah, kadang kan ada desain juga ya Bapak Ibu yang sudah cantik, yang sudah keren, tapi itu sangat tidak ramah untuk digunakan, tidak ribet lah, membukanya saja susah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana desain kita yang ergonomis. Selanjutnya, menyertakan informasi bahan dan izin terkait. Kalau makanan ini penting sekali ya Bapak Ibu ya, kan makanan itu masuk dalam tubuh untuk kesehatan. Jadi supaya orang aman, orang percaya untuk membeli, ya disampaikanlah informasi bahannya dan mungkin izin-izin terkaitnya. Oke, kalau misalnya kurma hanya dijual di teman-teman, itu kan sudah tahu kita. Tapi kalau misalnya kita mau ekspansi ke pasar yang lebih luas, ya kita harus selalu memakai persepsi yang secara umumnya Bapak Ibu. Saya kan tidak kenal Pak Fahrul. Kalau misalnya saya makan kurmanya terus saya kenapa-kenapa, saya mau klaim dia gimana? Jadi sampaikan informasi bahannya dan izin terkaitnya supaya untuk memunculkan awareness-nya kita, untuk memunculkan kepercayaan kita terhadap produknya Pak Fahrul atau Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya, memiliki nilai estetika, warnanya, hurufnya, gambarnya, modelnya,
itu perlu diperhatikan supaya packaging kita itu menarik. Nah, ini tadi ada beberapa tips bagaimana packaging produk itu yang benar dan menarik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah masuk di shipping nih. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, terkait packaging, karena setelah kita memaketkan barang kita, setelah kita ada dari Rizka nih, setelah kita mengemas barang kita, kita perlu mengirim itu kalau misalnya barang kita dibelinya oleh orang-orang di luar sana. Oke, silakan Ibu Rizka. Ibu Rizka Arumdapta, silakan Ibu. Oh iya, baik, terima kasih. Terkait dengan packaging yang benar dan baik itu seperti apa untuk kemas barang-barang yang misalkan mudah rusak, seperti misalnya sayuran. Karena beberapa waktu yang lalu ibu saya mengemas sayuran untuk dikirim ke provinsi lain. Tapi sampainya sayurannya itu sudah rusak, banyak yang rusak seperti apa. Nah, untuk menyiasati packaging yang benar untuk sayuran-sayuran yang cepat rusak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, kita case-nya langsung ke sayuran ya, Bu Rizka ya. Nah, sayuran ini butuh pendekatan yang berbeda karena dia kan dia itu organik kan, Bu Rizka, sangat organik. Jadi biasanya kalau coba nanti teman-teman juga boleh, kalau misalnya usahanya sayuran, boleh melakukan brainstorming atau boleh melakukan benchmark di beberapa toko-toko atau supermarket yang menjual sayuran. Nah, perlu kita diperhatikan bahwa sayuran itu sangat sensitif, bukan hanya pada saat dikirim di rumah saja. Kalau sayuran tidak diperhatikan itu bisa langsung busuk ya, Bu Rizka ya. Di rumah saja loh, nggak dikirim loh ini. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, saya juga ada teman yang jualan sayuran organik. Dia itu pakai kemasan, pertama dia pakai kemasan paper bag. Ini kalau dia jualan satu kota ya, dia pakai semua bahan organiknya dia pakai paper bag supaya kan nanti pada saat menguap itu air-airnya nggak keluar ya, jadi langsung diresap. Terus dia pakai dos lagi, berarti selain primer dia pakai sekunder. Dia pakai dos, terus dia mengirim. Kalau misalnya mau lebih aman lagi, dia pakai yang tersier, tapi itu pasti akan lebih mahal. Nah, tips yang kedua, Ibu Rizka juga bisa menggunakan, biasa kan ada ini ya, Bu Rizka ya, kemasan-kemasan untuk itu loh, dos dos ikan yang terbuat dari busa-busa itu bisa digunakan juga, Bu Rizka. Jadi ada teman saya juga yang jualan bahan organik seperti itu, dia jualnya lama, jadi dia simpan dalam dos-dos ikan, terus mungkin dia kasih es. Karena pendekatannya memang berbeda, Bu Rizka. Bahkan untuk sayuran itu biasanya kalau kita mau kirim itu ada preserve sendirinya. Kadang kan kalau kita dilihat ya, ada tempat pengiriman kargo seperti itu, ada yang tempatnya biasa, terus ada yang disimpan untuk barang, ada yang dibuatkan tempat untuk barang-barang yang memang mudah rusak atau organik. Jadi kita memang perlu perhatian khusus. Jadi kalau menurut saya, Ibu Rizka memang penting sekali untuk mengetahui apakah tempat pengirimannya itu bisa memberikan perlakuan khusus terhadap barangnya. Karena yakin deh Bu, kalau memang Ibu mengemasnya baik-baik, plastik dan sebagainya, oke, segar dari rumah. 2 hari kan, jangankan dikirim Ibu, dikirim kan sudah pasti ada pergerakan, panas dan sebagainya. Di rumah saja sayuran yang dikemas tidak disimpan dalam lemari pendingin itu sudah rusak. Jadi memang perlakuannya seperti itu. Butuh biaya sih, Ibu Rizka, kalau seperti itu. Oke Pak, iya terima kasih. Iya, baik. Jadi ini sangat sensitif ya Bu Rizka ya. Sangat sensitif kalau barang-barang organik seperti ikan juga, frozen food dan sebagainya, itu memang kita harus menyampaikan. Karena kadang di kargo-kargo tempat tempat pengiriman kita itu kadang menginginkan untuk
menanyakan kita juga apakah barang ini organik apa tidak. Kalau misalnya organik, itu butuh perlakuan khusus. Jangan sampai dicampur dengan HP, dibanting-banting, udah rusak pasti, Bu. Gitu ya. Iya, Pak Erwin, saya mau menambahkan sedikit, Pak. Iya, Bu. Iya, jadi Bu Rizka sebenarnya selain kita bermain di packaging supaya sayurannya awet, memang sayuran ini bukanlah sebuah produk yang cocok untuk dilakukan pengiriman. Nah, solusinya Ibu bisa membuat pengirimannya ini durasinya lebih cepat. Kan biasanya kalau di JNE itu kan kita ada paket yang paling cepatnya itu yang cuma 1 hari itu kan ya, Ibu Rizka. Nah, memang sih harga yang dikenakan untuk biaya ongkos kirimnya jauh lebih mahal, Bu. Namun dipastikan produk yang Ibu kirim, misalnya sayuran itu akan sampai esok harinya. Jadi memang selain packaging, Ibu juga harus mencari tahu pengiriman-pengiriman yang cocok apabila misalnya Ibu ingin mengirimnya hanya dengan durasi yang singkat seperti itu, Bu. Karena kalau mengikuti mengikuti pengiriman pada normalnya atau normalnya itu kan biasanya 3-4 hari. Nah, kalau 3-4 hari itu Bu Rizka memang cenderung sayur akan rusak di perjalanan. Jadi solusinya selain packaging, Ibu juga harus memilih pengiriman yang cepat sampai seperti itu, Bu. Itu mungkin dari saya, Pak Erwin. Ya, baik, terima kasih Bu Yuyun. Betul sekali yang disampaikan dari Bu Yuyun. Kita memang selain cara mengemas kita juga perlu memperhatikan kapan barang itu nyampe. Nah, sekarang kita sudah mengemas nih. Kita sudah mengemas, kita akan mengirim. Nah, ini untuk menjawab Bu Rizka juga nih, bagaimana pengiriman seperti yang dibilang tadi oleh Bu Yuyun, bisa lebih cepat sehari atau bahkan ada yang sampai sejam. Kalau itu pakai, misalnya kita hanya kirim dari Makassar mungkin ke Palu, itu bisa ya nggak sejam lah ya, 2 jam bisa sampai dan dijemput di bandara. Itu bisa juga. Nah, kita akan bahas terkait pengiriman, shipping. Nah, setelah barang mas, sekarang bagaimana kita mengirimnya supaya barang kita tidak rusak, supaya barang kita terjaga, supaya barang kita aman, barang kita sampai dengan baik ke tempat pelanggan. Ya, setelah tadi ini kan sudah kita kemas baik-baik ya, kita akan mengirimnya. Ini pakai materinya di shipping ya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah pindah nih dari packaging sekarang ke shipping. Coba pada dasarnya shipping itu sebenarnya digunakan untuk istilah pengiriman menggunakan laut, menggunakan kargo Bapak Ibu, menggunakan kapal. Tapi untuk saat ini kita akan membahas bagaimana shipping sudah mempunyai makna yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar pengiriman lewat laut, tapi pengiriman-pengiriman darat maupun udara itu juga bisa dikatakan shipping. Nah, apalagi kan sekarang banyak sekali ya yang menggunakan internet atau menggunakan digital untuk bisnisnya, ini pasti berkaitan dengan pengiriman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa shipping itu adalah pemindahan barang secara fisik dari satu titik ke titik lainnya atau dari penjual ke pembeli. Terus tadi saya sempat katakan juga bahwa awalnya digunakan untuk istilah pengiriman menggunakan laut, tapi sekarang udara dan darat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini jenis-jenis shipping, ada pengiriman barang melalui darat. Nah, melalui darat ini pasti agak lebih murah ya Bapak Ibu, tapi lambat. Nah, apalagi kalau hari libur, bisa jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai ini bisa sampai 10 hari kalau hari libur, karena pengirimnya juga libur ya. Nah, ini bisa biasanya untuk satu kota. Nah, tadi Ibu Rizka nih mau pakai apa kira-kira? Kalau misalnya pengiriman melalui darat, pasti rusak lah karena kan ini lama. Apalagi kalau misalnya pengiriman melalui laut juga, ini juga bisa lama, tergantung janji atau waktu dari ekspedisinya. Nah, ini untuk laut, Ibu Rizka, mungkin tadi yang mengatakan ke Papua, ini saya rasa menggunakan laut ya, karena agak lama juga nyampainya. Nah, ini sebenarnya yang paling lama. Biasa digunakan untuk bisnis ekspor impor, Ibu Rizka. Terus kita juga perlu harus memperhatikan aturan shipping bagaimana,
full atau gabungan. Kalau misalnya aturan shippingnya adalah full, kita harus menunggu barang dulu sampai full, atau gabungan, menggabung dengan barang-barang yang lain baru bisa dikirim. Kan kasihan. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Bu Yuyun nih. Melalui udara, paling cepat. Tapi memang mahal ya. Memang mahal. Biasa digunakan untuk satu negara sih. Jadi kalau memang memungkinkan, Ibu Rizka tadi menggunakan via udara, ya silakan aja via udara. Itu akan lebih cepat. Tapi pasti akan lebih mahal. Nah, selanjutnya, sekarang kan sudah marak sekali ya bisnis-bisnis online shop. Nah, maka perlu juga kita mengetahui jasa-jasa pengiriman. Sekarang sudah banyak juga nih jasa pengiriman yang ada di Indonesia yang terpercaya. Ada JNE, ada JNT Express, Pos Indonesia, Titipan Kilat, Si Cepat. Kalau misalnya kargo-kargo daratan atau laut, ada Cargonesia Express. Lewat udara ada Citylink Cargo, ada Lion Parcel, ada Garuda juga punya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, bagaimana misalnya saya berharapnya sih ada yang sampai bisa melakukan ekspor impor ya ke teman-teman. Bagaimana misalnya kalau perusahaan teman-teman itu besar dan menjalankan bisnis ekspor impor. Itu juga bisa, tapi perlu kita perhatikan bahwa ekspor impor itu rata-rata menggunakan via laut. Karena biasa kan kita harus mengisi kontainer dan sebagainya. Bapak Ibu perlu juga tahu jenis-jenis kapal yang mungkin mengangkut barang Bapak Ibu. Ada kapal tanker yang biasa mengangkut minyak, bahan kimia, dan barang-barang berbahaya. Ada kapal kontainer juga yang mengangkut peti kemas ya. Kalau misalnya barang Bapak Ibu menjualnya dalam kisaran besar, itu Bapak Ibu mau menjual satu kontainer yang isinya 8-10 ton, itu bisa juga. Nah, ada juga kargo umum. Kargo umum itu biasanya kargo atau kapal yang mengangkut barang-barang campuran. Dan kargo curah yang hanya untuk barang-barang curah atau mentah. Nah, istilah-istilah penting nanti Bapak Ibu kalau misalnya melakukan ekspor impor itu ada FOB destination point. Ini free on board ya destination point. Kalau misalnya Bapak Ibu mengirim barang, jadi selama perjalanan itu barang-barang masih milik eksportir atau Bapak Ibu. Kalau yang FOB shipping point itu sudah milik importir. Jadi selama perjalanan barang itu sudah milik importir. Selanjutnya ada juga full container lot. Jadi barang Bapak Ibu harus dalam satu kontainer full, tidak dicampur. Nah, ada juga less container lot. Jadi kita menunggu nih sampai kontainer itu full, bukan cuma barang kita, baru bisa kita melakukan pengiriman. Nah, saat shipping, Bapak Ibu perlu memperhatikan barang Bapak Ibu tetap aman, baik kemasan untuk produknya, dan menggunakan shipping atau pihak pengiriman yang terpercaya. Jangan lupa juga Bapak Ibu kalau memang perlu untuk diasuransikan. Ini supaya lebih aman. Nah, itu tadi materi terkait shipping, Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang mau didiskusikan. Oke, kalau mungkin tidak ada, kita coba lanjut lagi ya. Ini terkait advertising. Nah, ini terkait bagaimana cara kita mengiklankan produk kita. Tadi udah kita kemas, udah tahu cara mengirimnya. Sekarang bagaimana sih mengiklankan supaya bisnis kita ini tetap jalan, tetap bisa dibeli lagi. Itu. Nah, banyak sekarang yang menggunakan pengiklanan yang melalui sosial media. Boleh Google juga, boleh Facebook, boleh Instagram, itu bisa kita gunakan. Nah, advertising merupakan cara untuk mempromosikan, cara untuk mendekatkan produk kita supaya produk kita itu lebih dikenal, lebih ditahu. Nah, biasanya kan kalau secara konvensional dia pakai traditional advertisement ya, pakai billboard, pakai majalah, surat kabar. Nah, untuk saat sekarang ini, wah sudah tidak lagi, ya memang perlu mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar melakukan secara tradisional. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya globalisasi, kita butuh untuk melakukan advertising dengan menggunakan sosial media atau dengan menggunakan
digital. Baik itu dengan berbayar atau secara gratis, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa jenis-jenis advertising yang konvensional itu bisa berupa iklan media cetak ya, di surat kabar, di tabloid itu bisa. Terus ada di iklan televisi, kita juga bisa mengiklankan atau memperkenalkan barang kita melalui televisi, iklan outdoor melalui billboard dan sebagainya. Ada product placement juga, biasa kalau misalnya ada acara-acara TV, talk show, ada sinetron dan sebagainya, ada produk yang muncul di situ, itu adalah product placement. Dan yang terakhir melalui online advertising, teman-teman. Nah, ini bisa menggunakan website, media sosial teman-teman, aplikasi dan lain-lainnya. Ya, ini juga bisa, ya salah satu contohnya bisa menggunakan LinkedIn Ads, YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Banyak sekali yang bisa kita gunakan sekarang untuk memperkenalkan produk kita. Nah, kita juga teman-teman bisa menggunakan personal sosial media kita. Sosial media pribadi kita itu bisa kita gunakan. Tapi kita perlu namanya menggunakan, kalau misalnya contoh lah ya, Facebook kita menggunakan akun manajer untuk akun manajer supaya kita bisa menjual dengan menggunakan ads. Itu boleh juga. Pak, caranya gimana? Sekarang tutorial untuk ads, baik itu di Google, di Facebook, di Instagram, dimanapun itu sudah banyak sekali di YouTube, Bapak Ibu. Dan caranya sangat mudah. Tadi saya coba buka lagi, oh ternyata ini mudah sekali. Kita mungkin tinggal membuat akun, terus cara bayarnya bagaimana, lalu kita membuat ads melalui sosial media. Dan marketplace, selain mungkin Pak Farul tadi jualan sendiri, dia juga bisa jualan di marketplace. Nah, marketplace ini kan selain jualan, kita juga bisa memperkenalkan ya. Oh, ternyata ada kurmanya Pak Farul ya. Jadi bukan sekedar untuk berjualan, tapi memperkenalkan juga. Nah, coba banyak sekali kan sekarang marketplace yang ada di Indonesia. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli. Nah, kalau mau keluar lagi ada Alibaba, ada Amazon, itu Bapak Ibu bisa gunakan. Saya teringat mahasiswa saya menggunakan Alibaba dan dia jualan sampai di Singapura, di Filipina, hanya jualan gula merah ya, hanya jualan gula merah, jualan cengkeh, jualan serai melalui Alibaba. Kan keren sekali Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian dari saya Pak Gani terkait packaging, shipping, dan advertising. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Silakan. Oh Pak Arifin, silakan Pak Arifin. Iya, saya tertarik advertising. Iya. Nah ini mungkin yang saya ingin ketahui, ada nggak jasa advertising gitu yang bisa membantu kita untuk advertising kita punya produk? Ada tidak? Sorry Pak. Ada tidak? Jasa ya advertising gitu yang membantu bersaing. Sangat banyak jasa Pak, sangat banyak jasa yang ada di luar sana. Mungkin Bapak boleh mengecek. Sebenarnya kalau Bapak menggunakan sosial media, terus misalnya Facebook dan masuk di grup-grup, kan biasanya kan ada grup-grup Facebook dan mengirimkan bantuan atau meminta jasa untuk advertising, itu banyak sekali Bapak. Banyak sekali sekarang itu sudah menjadi pekerjaan yang tren juga, jasa pengiklanan. Nah, itu bisa Pak Arifin. Pak Arifin kalau boleh tahu jualan apa Pak? Halo Pak Arifin. Ya halo Mas. Ya kalau boleh tahu produknya apa Pak Arifin? Kalau saya sih ini kan baru merintis kafe bersama komunitas. Nah ini baru ya. Terus kalau kedua saya sih lebih banyak concern ke kripto, dunia kripto. Oh kripto. Ya kita mungkin bisa bahas kafenya dulu ya Pak ya. Iya. Nah makanya kalau ini kan kafenya yang baru saya rintis ini bersama teman-teman komunitas. Nah kebetulan kalau saya karena baru di launching, mungkin butuh jasa advertising untuk bisa membantu mendesain. Itu sangat banyak Pak,
Sangat banyak, banyak banget. Bapak boleh cari di LinkedIn, Bapak boleh cari di Facebook. Sangat banyak sekali jasa, dan itu sudah merupakan pekerjaan yang ngetren juga, Pak. Oh gitu ya. Anak-anak kuliahan banyak, Pak, dan itu mungkin bisa lebih murah, Bapak bisa bayar. Bisa lebih murah, Pak, Bapak bayar. Bukan hanya sekedar pengiklanan ya, desainnya saja, desain logo dan sebagainya itu, Pak, banyak sekali jasanya, Pak, yang bisa Bapak gunakan. Oh iya. Kira-kira kalau ada nggak referensi, salah satu referensi Mas bisa dikasih informasi? Referensi ya, Pak? Iya. Nanti saya boleh minta nomor teleponnya Pak Arifin dari Pak Gani ya, Pak ya. Nanti coba saya share di grup. Terasa banyak sekali, boleh. Pak. Kalau boleh tahu Pak Gani ini di mana, Pak? Lokasinya? Pak saya, Mas. Iya. Pak Arifin. Saya di Makassar sama dengan. Oh, di Makassar juga. Bolehlah, Pak. Kita boleh saling ketemu. Oh, di Makassar. Nanti iya. Apa ya, Pak? Mahasiswaku juga banyak, Pak, yang bisa membantu mungkin jasanya. Oh, betul. Iya. Untuk desain, untuk cara memasarkan itu banyak sekali, Pak. Kalau bisa sharing kontaknya boleh. Boleh, Pak Arifin. Boleh. Baik, Pak. Coba saya boleh share di mana ya, Pak ya? Ini saja di chat. Kalau di chat room ya, Pak ya? Iya. Boleh. Oke, coba ya. Mungkin dari ada dari Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya? Iya, Bapak Ibu, saya Pak Arifin, silakan jika ada yang ingin bertanya terkait shipping maupun advertising, begitu. Boleh dipersilahkan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu ya. Pak Arifin, sambil saya menjawab Pak Arifin juga. Nah, itu Bu Yuyun sudah siap tuh melanjutkan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi kepada saya dan dirasa aman, semoga materi saya hari ini bermanfaat Bapak Ibu. Kita bisa melakukan packaging dengan baik terhadap produk kita supaya lebih menarik, supaya lebih laku, ya. Kita juga bisa memilih jasa-jasa pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan kita, melihat harga juga ya, dan kita bisa mengiklankan melalui sosial media produk-produk kita, baik secara berbayar maupun secara organik, gitu ya, atau gratis. Nah, banyak sekali sebenarnya gini Bu, Bapak Ibu, kalau kita di pemasaran itu semua sumber daya itu bisa digunakan dan kita bisa berkreasi dengan baik melalui sumber daya yang kita miliki, termasuk packaging ya. Packaging itu kita bisa berinovasi, begitu dengan shipping, bagaimana caranya kita mendapatkan jasa pengiriman yang murah, itu kan juga inovasi supaya harga kita juga murah. Nah, begitupun dengan advertising, cara kita menempatkan posisi harus memang mempunyai skill tersendiri, harus ada bagaimana caranya produk kita dikenal kalau kita tidak memperkenalkan, itu aja intinya. Bagaimana caranya kita ditahu kalau kita tidak memberitahu, saya ada loh. Awareness-nya orang kepada produk kita itu nggak ada. Jadi memang perlu selalu, saya punya bisnis Bapak Ibu, saya tuh marah kalau misalnya dalam sehari mereka tidak bikin Instastory. Karena pernah ada customer saya yang bilang, produk kamu udah tutup ya, usaha kamu udah tutup ya. Saya bilang, kenapa bisa bilang begitu? Jalan kok. Dia bilangnya, tidak ada iklannya lagi. Artinya customer itu merasa kita hidup pada saat kita ada aktivitas, ya. Nah, aktivitas itu kita yang ciptakan sendiri. Jadi perlu Bapak Ibu sangat memperhatikan bagaimana caranya menempatkan diri, advertising dengan baik kepada customer Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa membentuk brand awareness-nya Bapak Ibu, brand image-nya Bapak Ibu. Itu pesan dari saya, Pak Gani, dan untuk teman-teman yang lain. Semoga bisa
sangat bermanfaat ya ilmu kita hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Erwin atas materi terkait dengan packaging, shipping, dan advertising. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa setelah pelatihan ini bisa mencoba ya melakukan advertising di berbagai sosial media Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau menanggapi dari Pak Erwin tadi ya terkait story terkait produknya, kemarin saya sempat baca bahwa kalau postingan di Instagram itu setiap harinya nanti akan meningkatkan atensi kita, maksudnya bisa juga meningkatkan followers dari akun kita gitu. Jadi sering-sering update terkait produk maupun terkait jasa Bapak Ibu sekalian begitu. Betul sekali Pak Gani. Orang kan kalau tahu kita aktif, oh masih hidup ya, oh iya, ada benar. Ya barang itu ya kan. Iya. Jadi kita yang perlu Pak, kita kan yang butuh orang untuk membeli barang kita kan. Jadi kita yang perlu memberikan servis kepada, itu bagian dari servis juga, selain mengedukasi juga. Iya benar. Istilahnya mumpung gratis gitu ya, jadi dilakukan secara rajin begitu, setiap hari upload tentang konten produk. Saya marah loh Pak kepada marketing saya waktu nggak bikin postingan. Saya bilang aturannya setiap 2 hari kalian harus bikin postingan feed. Nah untuk story setiap hari kalian harus bikin minimal 2 dalam sehari. Itu kan tidak dibayar. Paling foto produk, kasih musik, sudah. Produk-produk baru atau ada orang yang berbelanja, testimoninya sudah. Cukup dengan itu. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Perlu Bapak Ibu ketahui, 270 juta masyarakat Indonesia bisa menggunakan lebih dari 2 device. Itu pasti akan membuka sosial media dalam sehari. Dan pengguna aktif sosial media di Indonesia itu ada 150 juta. Nah, pasar Bapak Ibu akan lebih luas jika menggunakan fasilitas itu. Diberi loh fasilitasnya daripada harus mengunjungi satu-satu ke rumahnya, kan kasihan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Sangat penting untuk advertising. Sangat penting untuk update ya. Kalau istilah zaman sekarang kan update. Mungkin sekian dari saya Pak Gani. Terima kasih banyak atas atensi dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ya, saya serahkan ke sobat saya serahkan ke rekan saya untuk melengkapi materi ini dengan materi yang berbeda, tapi pada dasarnya sangat berkesinambungan. Ada Ibu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Iya, halo. Iya. Nah, ini Bapak Ibu akan ditemani oleh Bu Yuyun selanjutnya. Jadi saya mungkin bisa undur diri dari materi ini. Tetap akan standby di sini, dan saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya terhadap atensinya, dan semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih Pak Gani, Pak Tommy, dan Bapak Ibu Aku Bisa Foundation. Terima kasih banyak.